Viewers, jumpa kembali dengan saya Meling di IAKN Podcast and Channel, ngobrol berisi bukan basa-basi. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekali tentang anak daerah juga bisa hebat. Hadir bersama saya hari ini Ibu Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Selamat datang Bu. Ibu Dr. Yendri Pelondou MSI. Wow, keren sekali. Penasaran nih Bu? Saya penasaran nih. Ibu sudah menyelesaikan studi S3-nya kemarin di mana ya? Saya penasaran nih. Saya kembali menyelesaikan studi di alma mater yang saya cintai. Wah, di mana? UKSW. Oh ya, oke. Salatiga. Lalu bergabung kembali dengan IAKN Kupang itu tahun berapa Bu? Tahun lalu. Oh, tahun lalu ya. Oke. Dan kalau boleh tahu bidang ilmunya Ibu apa? Saya doktor di bidang sosiologi agama. Wow. Konsentrasi saya konseling masyarakat. Oke, ini satu-satunya loh IAKN Lover saat ini ya yang ada di IAKN Kupang. Luar biasa sekali. Ya, Ibu Dekan, hari ini kita akan bahas tentang anak daerah juga bisa hebat. Ya, kita tahu bersama bahwa mayoritas banyak sekali ya anak-anak NTT kita itu anak-anak daerah yang bergabung di IAKN Kupang. Nah, kalau menurut Ibu sendiri sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, bagaimana sih Fakultas FISKK memaksimalkan potensi-potensi anak daerah sehingga mereka bisa tampil sebagai seorang pemimpin? Ya. Terima kasih untuk kesempatannya ada dalam podcast hari ini. Sharing pengalaman untuk realitas yang ada di fakultas kami. Kami mendukung pengembangan anak-anak daerah yang teristimewa beberapa waktu terakhir ini. Kami sementara mempersiapkan melakukan evaluasi dan pengembangan untuk menghasilkan output yang memiliki kompeten yang tinggi, yang baik, dan tentunya juga memaksimalkan nilai kearifan lokal. Wow. Salah satunya melalui pengembangan kurikulum. Wow, luar biasa sekali nih. Ya, sebagai tuntutan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat, kami Fakultas Sosial juga sedang berupaya untuk melihat konteks ini, realitas ini, demi semangat untuk terus mendukung anak-anak bangsa teristimewa melalui pendidikan. Dan kurikulum ini salah satunya yang kami tonjolkan sebagai ciri dari fakultas kami. Dengan menggunakan kekuatan kearifan lokal, kami sedang mengembangkan yang namanya mata kuliah penciri fakultas. Wow. Kami sebut dengan religiusitas Flobamora. Nama mata kuliahnya ya. Nama mata kuliah. Luar biasa sekali ya. Ternyata ini salah satu trik ya yang digunakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, yaitu menyentuh kearifan lokal. Karena kita tahu sekarang ya, apalagi kemajuan teknologi dan sebagainya ini bisa menyingkir ya, kearifan lokal kita bisa tersingkir. Tapi ini ditangkap oleh FISKK sehingga mereka justru menekankan kearifan lokal di sini. Dan bahkan di kurikulumnya ya Bu ya. Di kurikulum. Wow, luar biasa sekali. Nah Bu, menurut Ibu nih, ini kita sharing pengalaman. Menurut Ibu ada tidak ya mahasiswa dari FISKK yang mungkin awalnya pemalu, awalnya mungkin minder gitu, tetapi ketika dia bergabung di FISKK selama dia kuliah di IAKN Kupang itu mengubah dia pada akhirnya dia menjadi berani, bahkan bisa menjadi leader, atau mungkin dia bisa memberi dampak yang besar. Bagaimana nih Bu? Apakah ada? Saya kira hampir dominan mereka. Wow. Yang bisa kami lakukan atau tracer study. Iya. Kami melihat bahwa output yang dihasilkan dari program studi yang ada di fakultas kami tentunya menghasilkan output yang berkualitas. Wow. Mereka menjadi pemimpin yang baik di masyarakat, dalam hal ini melalui lembaga-lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga pendidikan, dan juga ada yang melakukan pelayanan-pelayanan di gereja. Misalnya kami punya lulusan, salah satu lulusan kami, Elo, yang ada di Rote
Selatan. Wow. Dia mengembangkan ruang konseling di tempat di mana dia mengabdi sebagai guru di salah satu SMA negeri di Rote Selatan. Dan karya ini diapresiasi oleh dinas setempat. Wah, Itu menunjukkan bahwa mereka mampu menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang baik dan pantas untuk menjadi inspirasi bagi adik-adik mereka. Kemudian kami juga punya lulusan yang bekerja tersebar di hampir seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa teman kami seperti Kakak Novita, Kakak Ani, itu mereka lolos menjadi ASN di provinsi, di Kabupaten Kupang. Namun ada juga alumni kami yang berhasil menjadi dosen. Wow, Kakak luar biasa Talita. sekali ya. Dan kalau tidak salah yang bersangkutan sedang melanjutkan studi di S3. Oke, baik. Luar biasa sekali ya. Jadi ada perubahan ya. Mereka berubah ketika mereka berkuliah di FISKK ya. Jadi tidak hanya akademik, tetapi itu juga keunggulan-keunggulan, potensi-potensi mereka juga digali, sehingga ketika mereka jadi keluar sebagai alumni, mereka berdampak di luar sana. Luar biasa sekali. Nah, kalau menurut Ibu sebagai Ibu Dekan, apa sih yang dari FISKK bisa tawarkan nih kepada calon-calon mahasiswa di luar sana sebagai nilai jual di FISKK yang membuat mungkin ada mahasiswa yang ragu untuk mendaftar di FISKK, tetapi melalui podcast hari ini mungkin mereka mulai tergugah dan akhirnya mengambil keputusan untuk lanjut di FISKK. Ya, saya kira fakultas ini hadir di tengah-tengah masyarakat yang kaya akan kearifan lokal, komunitas yang erat, gotong royongnya, memiliki semangat untuk saling tolong menolong dan hidup dalam solidaritas yang tinggi. Konteks sosial budaya dari masyarakat NTT ini, saya kira ini bisa menumbuhkan semangat bagi kita untuk belajar di Fakultas Ilmu Sosial, karena di Fakultas Ilmu Sosial kita tidak hanya belajar untuk berkembang secara akademik, tetapi juga kita berupaya untuk menumbuhkan jiwa sosial yang tinggi, memanusiakan manusia. Wow. Itu sehingga kami pikir potensi-potensi yang ada dalam masyarakat NTT menjadi sebuah pendekatan yang bisa kami gunakan, yang sementara kami gunakan, dan terus kami kembangkan ke depan sebagai kekuatan dan keunggulan dari fakultas kami. Wah, luar biasa sekali. Jadi IAKN Lovers, jangan ragu ya untuk mendaftar di Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, karena ada bahasa menarik dari Ibu Dekan, memanusiakan manusia. Wow, luar biasa ya. Itu bahasa yang keren ya, dan maknanya dalam sekali, dan itu sudah terbukti dari setiap alumni FISKK IAKN Kupang. Dan IAKN Lovers dimanapun Anda berada, ingat benar bahwa anak daerah itu bukan anak kelas 2. Anak daerah bisa hebat, bisa berhasil, asal mau belajar, berjuang, dan percaya pada potensi yang Tuhan titipkan. Terima kasih banyak Ibu Dekan sudah hadir bersama dengan kami di podcast ini dan sudah sharing banyak hal ya. Dan silakan Ibu Dekan sampaikan satu kalimat terakhir kepada IAKN Lovers di luar sana untuk daftar di FISKK. Ayo masyarakat NTT, jangan ragu bahwa anak-anak bangsa terus belajar bersama kami, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mau mengembangkan daerah kita tercinta. Iya, luar biasa sekali. Baik, sebagai penutup saya punya pantun bagi kita semua. Kerote naik kapal pagi, sambil nyanyi lagu tradisi. Anak daerah jangan rendah diri, potensimu bisa mendunia asal percaya diri. Terima kasih banyak untuk IAKN Lovers dan Ibu Dekan. Terima kasih Bu. IAKN Lovers yang sudah stay bersama kami, tetap stay tune ya di IAKN Podcast and Channel Ngobrol Berisi, bukan basa-basi. Goodbye.